Setiap kejadian yang pernah terjadi dalam hidup ini pasti ada hikmah dan maknanya. Lantas, apa sebenarnya makna kehidupan itu? Hidup selalu menyimpan banyak makna yang sangat luar biasa dan juga memberi manfaat tersendiri bagi manusia. Makna hidup mengajarkan kita banyak hal, mulai dari hal terkecil sampai yang terbesar. Salah satunya proses kedewasaan dan juga pengalaman hidup yang luar biasa. Ya boleh dikatakan enak. Kemarin dari Bandung dari kesehatan ya datang ke sini nanya bagaimana lah, saya bilang Pak di sini surga dunia. Kalau di sini balik di sini aman, enak, senang, hati bisa bahagia. Harus kita bergaul sama teman-teman yang lama maupun yang baru. Kita harus baik-baik aja. Senasib di sini. Iya. Kalau Bapak? Bagus, harus bersosialisasi. Kalau dulu lagi masih banyak penghuninya, Senin, senam pagi jam 8, Selasa pengajian, Rebo senam lagi pagi, siangnya nyanyi-nyanyi, joget-joget sampai jam 12. Kami keterampilan. Bukan keterampilan, bimbingan sosial. Jumat keterampilan, bikin-bikinan, bikin apa aja. Kalau makna kehidupan itu, ya kita harus bersyukur aja. Harus bersyukur, berdoa, banyak-banyak berdoa, bersyukur. Ya sayangi keluarga. Iya betul, sangat senang. Sangat senang. Hidup dalam keadaan aman tentram, damai, semua terjamin. Momen saya dalam arti kehidupan yang saya rasakan yaitu kalau saya bermain musik atau melukis kaca, itu satu kepuasan diri pribadi saya. Dulu saya masih kerja, masih muda, masih kerja, masih bisa ngasih duit, masih bisa ngurusin keponakan, nyekolahin anak, nyekolahin keponakan sampai lulus. Itu setiap setahun sekali saya bayarin selama saya kerja. Ada momen perilaku yang kurang baik, itu jangan sampai menjadi suatu istilahnya motivasi yang terus kita jalankan, kita perbuat, kita lakukan. Jadi hal-hal yang buruk itu harus kita hindarkan. Yang saya rasain di sini ya bahagia. Tidak ada yang saya rasain apa gitu, apa gelisah, apa gimana, nggak ada. Adanya bahagia di sini. Soalnya kami dilengkapi dengan apa kebutuhan kami. Sepertinya ya itulah, sandang pangan papan diberikan dengan secara baik. Walau tinggal kita itu mengalami sudah pada tua, tinggal mengalami apa yang kita derita ini sudah lewat, kita tinggal mendoain aja. Hanya doa aja yang kami pegang di situ.
setinggi-tingginya. Sebab apa? Kalau kekayaan meninggal itu nggak dibawa, tapi kalau ilmu meninggal dibawa. Itu masuk logika itu. Kalau kekayaan apa? Situ punya 100 bis, mati ditinggal, nggak mungkin dibawa di kuburan. Jadi raihlah ilmu yang setinggi-tingginya. Dan satu, berbuatlah yang sebaik-baiknya. Maksudnya amal perbuatan. Nggak boleh syirik, dengki, wah itu jauh-jauh. Nah, kalau kalian nanti udah berkeluarga, cintailah keluarga kalian. Itu yang paling utama. Ya, yang sayang sama ibu bapak. Jangan nyia-nyiakan orang tua ya, Dek. Sebelum sentra terpadu Pangudi Luhur adalah Balai Revitalisasi Sosial Lanjut Usia. Tapi karena sekarang udah di merger, jadinya dari sentra Pangudi Luhur Bekasi, sentra terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Kalau dari sejarahnya, karena saya masuk kan udah 2005 udah ada. Waktu itu tahun 1971. Jadi dia masih dalam panti ya, maksudnya panti sosial. Jadi ada 3 panti di sini di Liposos Bekasi, sebutannya Liposos Bekasi karena kan tempatnya di Bekasi. Jadi dulu tahun 71 panti sosial ini masih ada di daerah Fatmawati, Cilandak lah, Jakarta Selatan. Di sana ada juga 3 juga sama pelayanannya ada 3. Jadi pertama lanjut usia, yang kedua untuk disabilitas netra dan gelandangan pengemis. Nah, dari 71 sampai 92 di Fatmawati. Setelah itu pindah ke Bekasi. Ada 3 juga. Dulu Panti Sosial Tresna Werda Budi Dharma Bekasi, yang di sini Panti Sosial Bina Netra Tanmiat Bekasi, yang di sebelah ujung ada dekat situ ada Empang, situ ada Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur. Nah, setelah ada pembaruan lah dari kebijakan-kebijakan dari Kemensos, dari departemen menjadi Kemensos, kan akhirnya tahun 2014 ada nomenklatur baru ya. Kalau panti sosial itu masuk ke wilayahnya provinsi, jadi dinas sosial gitu. Jadi untuk Kemensosnya menjadi balai. Nah, ada peraturan baru lagi, ada Permensos, ada PP segala macam. Tahun 2019 harus menjadi sentra. Mulai tahun 71 ya kan mengatasi permasalahan sosial ya, terutama yang di masyarakat yang multi layanan juga majemuk gitu ya. Jadi kan kita harus mengentaskan lah, ibaratnya kayak di masyarakat tuh ada apa aja sih masalah sosialnya, mulai dari gelandangan pengemis, terus anak, terus ada juga disabilitas, lansia yang terlantar. Jadi sekarang multi layanan kita. Pandemi justru banyak waktu. Terus lansia juga banyak yang masuk. Kendalanya paling identitas, mungkin dari identitas yang mereka tidak ada gitu ya. Jadi kita ketemukan di jalan atau mungkin apa, kalau terutama untuk lansia ya udah pikun, udah nggak bisa untuk ditanya-tanya gitu. Tapi kalau untuk kendala yang urgen ya nggak ada sih. Kita sudah terprogram sih Mbak dari 3 ini ya. Kita sudah terprogram setiap harinya ya. Kalau untuk pelayanan ini biasanya terjadi Senin. Misalnya kalau karena saya dulunya dari lansia ya, jadi Senin itu olahraga masih senam pagi. Selasa itu ada pengajian rutin, Rebo ada senam lagi atau kebaktian bagi yang beragama Kristen. Nah, hari Kamis dulu kita terapi psikososial, terapi mental, spiritual juga, terus terapi keterampilan tuh vokasional gitu, penghidupan, musik, terus intinya
untuk kegiatan mbah-mbah biar senang. Hidup tidak selamanya berjalan mulus. Perlu ada rintangan supaya kita bekerja keras. Perlu merasakan suka duka agar kita bisa bersyukur. Perlu pengorbanan supaya kita berhati-hati. Perlu menerima celah dan perbedaan supaya kita tahu cara menghargai. Selalu ada masalah dan air mata agar kita dikuatkan, sekaligus tahu cara merendahkan hati. Serta kita juga perlu orang lain supaya kita tidak sendiri. Jika kita mempunyai masalah, jangan hanya menggerutu, marah, dan mengeluh. Selesaikan dengan cara sabar, tersenyum, dan saling memahami. Teruslah melangkah walau banyak resiko kegagalan. Jangan takut untuk memulai dan menjalaninya. Ingat, setiap manusia memiliki takdir dan arti kehidupannya masing-masing. Namun, jangan pernah batasi dirimu pada kebahagiaan tak terbatas yang akan kamu miliki. Pure emang buat ngambil persepsinya aja. Bukan edukasi ya. Bukan edukasi. Oh, dari awal. ILMPI, wujudkan Indonesia.